Saya mau bertanya, Pak, pernahkah Yesus mengaku dirinya adalah Allah? Pernah? Di ayat mana, Pak? Itu bukan perkataan Yesus. Sekarang berani nggak kamu tutup kitabmu, saya tutup kitab saya? Lah untuk apa? Ya cari sejarah saja. Wong Yesus itu pernah hidup di fakta sejarah. Dia kan sosok historis. Masa nggak ada catatannya? Ayo sekarang berani nggak saya tutup Alkitab saya? Kamu tutup juga kitab. Di luar orang kan Yesus nggak disalib. Lah anehnya yang mengatakan Yesus nggak disalib itu lebih pede ketimbang yang mengatakan setiap minggu kita mengatakan yang disalibkan pada masa pemerintahan Pontius Pilatus. Itu kan kredo sejarah, bukan sekedar kredo iman. Jelas yang nyalib siapa, di zaman siapa. Masa begitu kurang pede? Hanya dikalahkan oleh tafsir sebuah kitab suci yang muncul ratusan tahun setelah peristiwa. Jadi sebetulnya dalam konteks evangelisasi yang perlu diluruskan itu adalah minderwaardigheid kompleks kita ini loh. Ini harus kita hilangkan dulu, jangan minder lagi. Karena apa? Soal penyaliban misalnya, saya sering membuat ungkapan-ungkapan yang mungkin bagi orang lain itu tidak enak, tapi itu sekedar mengagetkan orang. Saya bilang, Yesus gak disalib, Pak. Ya sudah, terserah kamu kalau kamu mengaku Yesus gak disalib, tapi itu kan kitab sucimu, atau lebih tepat tafsir kitab sucimu. Nah terus kalau menurut Injil, lalu menurut Injil Yesus disalib. Nah kalau saya ngomong menurut Injil kan keyakinan saya, kamu ngomong menurut Quran itu keyakinan kamu, yang gak selesai. Memang keyakinan diadu keyakinan. Sekarang berani nggak kamu tutup kitabmu, saya tutup kitab saya? Lah untuk apa? Ya cari sejarah saja. Wong Yesus itu pernah hidup di fakta sejarah. Dia kan sosok historis. Masa nggak ada catatannya? Ayo sekarang berani nggak saya tutup Alkitab saya? Kamu tutup juga kitabmu. Yesus disalib apa? Pasti disalib Yesus itu. Itu catatan sejarah. Makanya ketika saya ngomong begini, saya tidak pernah mau debat teologis. Karena debat teologis nanti kalau keliru ngomong masuk penodaan agama. Iya kan? Karena kita ngurusi kitabnya orang lain, lebih baik kamu tutup kitabmu, saya juga fair, saya tutup kitab suci saya. Yesus pasti disalib. Mau marah nggak bisa sama saya. Memang faktanya Yosefus bicara penyaliban Yesus. Hanya berjarak 50-an tahun dari peristiwa. Kemudian Cornelius Tacitus bicara penyaliban Yesus. Itu seorang senator Roma dan ahli hukum Roma. Yesus disalib. Nah yang seperti ini sudah. Jadi ada banyak hal yang menurut saya dalam agenda evangelisasi itu paradigma kita harus kita ubah. Yang pertama, kita jangan minder. Karena orang yang suka mengejek kita lebih tidak pasti. Saya sampaikan, yang disalibkan pada masa pemerintahan Pontius Pilatus itu bukan dunia antah berantah, datanya ada, iya kan? Nah, hal-hal yang lain, soal Tritunggal, soal keilahian Kristus, itu rata-rata orang memahami karena Tuhan disamakan dengan fisik matematika. Orang mengatakan Bapa, Putra dan Roh Kudus 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3. Itu kan 1 tambah 1 tambah 1. Sekarang kamu kalikan aja sekarang. 1 kali 1 kali 1 sama dengan berapa? Kamu kalau baru hitung tambah-tambahan itu baru belajar menghitung. Perkalian lebih tinggi daripada penambahan. Kalau tak terhingga tambah tak terhingga tetap tak terhingga gitu. Ada banyak hal logika yang dimainkan dalam konteks mengejek iman Kristen. Dan ketika saya menyampaikan pembelaan terhadap iman kita, tidak ada penodaan agama di situ. Itu hak kita yang disalahpahami kita apabila iman kita. Itu loh saudara-saudara. Jadi menurut saya, kalau penginjilan itu bisa dilakukan dengan cara taat hukum, aman, ramah budaya, kenapa kita harus nyerang-nyerang agama orang? Ketika agama kita disalahpahami, saya malah seneng karena waktu saya untuk menyampaikan kebenaran. Tapi kalau agama kita, iman kita tidak disalahpahami, ngapain tiba-tiba ngajak ngomong orang lain yang tidak nanya-nanya? Memang saya nanya kamu, saya tidak nanya kamu, kok kamu ngomong. Lah mumpung kamu nanya, saya jelaskan. Gitu loh. Jadi segala sesuatu tetap harus disyukuri. Termasuk saya sakit di sini itu
pemegang rekor terlama saya datang ke wilayah sesama Indonesia kan. Ini bayangkan saya di rumah sakit 5 hari, setelah itu disuruh istirahat 2 minggu lagi. Itu terlama itu. Tapi ya enggak apa-apa, sekalipun kadang-kadang ya rindu rumah. Tetapi kalau saya lihat banyak teman-teman panitia sampai panitia yang dibubarkan, saya juga ikut di sana. Saya punya keluarga baru di Kendari dan itu belum pernah saya lakukan. Karena itu saya mengucapkan terima kasih karena atensi dan semuanya yang sudah diberikan pada saya dan istri. Saya nanti pasti akan kembali ke sini lagi.